Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Muhammad Yohanto, guru proyek IPAS di SMK Negeri 1 Bendahara, Aceh Pami. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan literasi digital yang telah saya implementasikan pada kurikulum Merdeka. Pesatnya perkembangan teknologi di era disrupsi tidak dapat terbendung, termasuk dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan berbagai media dan tools teknologi nyatanya semakin sering digunakan dalam proses pembelajaran, terlebih dalam pembelajaran berdiferensiasi. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut juga harus diimbangi oleh kemampuan literasi digital peserta didik yang baik. Kecakapan literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi serta mampu untuk menciptakan konten secara digital. Kemampuan ini tentulah harus dimiliki oleh peserta didik zaman now. Dengan menerapkan literasi digital dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, maka peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan sesuai dengan tuntutan zaman. Hal inilah yang kemudian menjadikan saya termotivasi untuk terus mengupgrade diri mengikuti berbagai pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan digital saya sebagai guru. Melalui pelatihan-pelatihan tersebut, saya berharap mampu mengimbaskan berbagai pengetahuan baru yang saya dapatkan baik kepada guru selaku teman sejawat melalui agenda diseminasi dan menerapkan pengetahuan baru tersebut dalam pembelajaran kepada peserta didik. Khusus kepada peserta didik, pembelajaran dengan memanfaatkan media dan tools teknologi telah saya terapkan dalam pembelajaran. Sebagai guru proyek IPAS di SMK Negeri 1 Bendahara, beberapa kegiatan pembelajaran khususnya yang menggunakan VR dan IR telah saya aplikasikan pada beberapa materi ajar. Melalui strategi pembelajaran tersebut, terlihat adanya motivasi dan ketertarikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan VR dan IR, saya juga mengalami beberapa tantangan. Yang pertama, peserta didik cenderung berperan hanya sebagai pengguna alat VR dan IR saja. Mereka memahami cara menggunakan alat VR dan IR, namun tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan konten digital yang dapat digunakan sebagai produk IR dan VR. Yang kedua, biaya perangkat kacamata VR yang mahal. Yang ketiga, peralatan IR dan VR umumnya terpisah, berdiri sendiri, dan tidak terintegrasi, sehingga efisiensi waktu dalam penggunaan IR dan VR menjadi lebih lama. Dan yang terakhir, jumlah perangkat kacamata VR yang saya miliki terbatas sehingga peserta didik harus secara bergantian menggunakannya. Berdasarkan situasi dan tantangan yang saya hadapi tersebut, maka muncullah keinginan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital peserta didik melalui dua cara. Jika sebelumnya alat VR dan alat AR merupakan dua produk yang berbeda dan terpisah, maka muncullah ide untuk menggabungkan kedua alat ini menjadi satu kesatuan. Dengan alat ini, peserta didik dapat merasakan pengalaman menggunakan VR dan IR hanya dengan menggunakan satu alat saja. Yang kedua, membuat konten pendidikan secara digital terkait VR dan IR mengenai materi ajar. Pembuatan produk VR dan IR menggunakan berbagai aplikasi yang mudah digunakan peserta didik. Seperti apa langkah dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Udah sarapan semua hari ini? Alhamdulillah sarapannya, karena itu yang penting anak, biar kalian ada energi di pagi hari ini ya. Materi kita hari ini adalah tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Namun sebelum belajar, kita udah buat keyakinan kelas yang udah kalian tanda tangani. Bisa tolong Bapak satu orang bacakan? Hadir di kelas tepat pada waktunya, beratur sopan terhadap sesama. Oke, terima kasih Adi telah membacakan keyakinan kelas kita. Anak-anak Bapak, semoga poin-poin pada keyakinan kelas ini bisa kita latih secara bersama ya. Silahkan dikeluarkan HP kalian. Bapak akan berikan kuesioner. Kuesioner tertutup yang digunakan merupakan tes diagnostik yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk mengukur pemahaman awal peserta didik terhadap literasi digital. Nah, hari ini kita akan belajar materi pada makhluk hidup dan lingkungannya, tapi terkait dengan lingkungan hidup. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang 8 ciri-ciri makhluk hidup.
Kegiatan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, memberikan pertanyaan pemantik untuk menuntun keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, serta menyampaikan materi ajar terkait lingkungan hidup, yaitu ekosistem, serta rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Model Project Based Learning dimulai dengan alur penentuan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, guru dan peserta didik menentukan proyek yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi yang dilakukan, muncullah dua aktivitas proyek yang akan dilaksanakan, yaitu Copy-Diva dan Kayak Terprogram. Selanjutnya, pada sintaks menyusun jadwal proyek, seluruh kegiatan dilakukan oleh peserta didik menggunakan platform Padlet. Tahapan selanjutnya adalah memonitoring keaktifan. Pada sintaks ini, peserta didik melakukan pembuatan proyek dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi selama penyelesaian proyek. Proyek yang telah disepakati untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah pembuatan Kayak Terprogram atau kacamata realitas maya terintegrasi proyektor hologram. Pembuatan kacamata ini menggunakan alat dan bahan sederhana. Melalui Kayak Terprogram, peserta didik dapat merasakan pengalaman VR dan IR hanya dengan menggunakan satu alat saja. Berikut merupakan produk Kayak Terprogram atau kacamata realitas maya terintegrasi proyektor hologram. Pada hari berikutnya, kegiatan proyek dilanjutkan dengan pembuatan konten pendidikan digital yang diawali dengan proses pengambilan foto ekosistem di sekitar lingkungan sekolah. Foto tersebut nantinya akan diolah menggunakan aplikasi terkait virtual tour. Dan berikut merupakan contoh ekosistem di sekitar lingkungan sekolah yang telah diubah menjadi 360 derajat. Proyek konten pendidikan digital yang dilaksanakan selanjutnya adalah pembuatan rantai makanan dalam bentuk gambar bergerak yang nantinya dapat dijadikan sebagai video dan direfleksikan pada proyektor hologram. Proyek ini dibuat dengan menggunakan PowerPoint, dan berikut merupakan hasil produk yang telah dibuat oleh peserta didik. Satu kita persilakan. Kita beri tangan. Bunga akan dimakan oleh ular. Ya, kemudian ada Bapak berkarya dari presentasi kelompok 1. Apakah sudah tepat urutan rantai makanannya? Pertama, produsennya adalah bunga. Kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu ular. Ular dimakan konsumen tingkat 2 yaitu ayam. Ayam dimakan konsumen tingkat 3 yaitu ular. Berarti apa sudah tepat? Tepat. Iya, sudah kita beri pengetahuan. Untuk memantapkan pemahaman peserta didik terkait materi lingkungan hidup, guru memberikan latihan soal dengan menggunakan edu-teknologi dalam pembelajaran, yaitu berupa game edukasi. Selanjutnya, sebagai refleksi pembelajaran, menggunakan student emotion, peserta didik menyampaikan perasaan serta menyimpulkan pembelajaran yang mereka rasakan selama membuat Kayak Terprogram dan Copy-Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra dari kelas 10 TSM 1. Selama pembelajaran, saya memahami cara membuat AR dari PowerPoint, dan saya juga bisa membuat kacamata VR dan AR dengan menggunakan bahan-bahan kardus, plastik, dan mika. Sekian video hasil praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan literasi digital yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.